Ciao pace bene, saudara-saudariku yang terkasih. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-24. Injil yang ditawarkan untuk kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 35. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil ini bisa kita renungkan dengan begitu banyak makna. Ada satu hal yang bisa kita renungkan untuk kehidupan kita, untuk perjalanan iman kita, adalah mengenai sikap dari Petrus. Petrus pertama menjawab sebuah jawaban dengan luar biasa. Ia mengatakan Yesus adalah Mesias. Sayang sekali bahwa pengertian yang ada di belakang jawabannya itu berbeda dengan apa yang seharusnya. Mesias yang dibayangkan Yesus, Mesias yang dibayangkan Petrus, tidak seperti yang akan dijalankan, akan dihidupi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ketika Yesus menjelaskan arti Mesias, Petrus kemudian seolah tidak menerimanya. Ia menolaknya dan bahkan menegur Tuhan Yesus. Dan di situ kemudian kita dengarkan dalam kesaksian Injil ini, Yesus memarahi dia. Yesus kemudian
menjelaskan lebih dalam makna dari Mesias itu dan meminta setiap orang untuk mengikuti jalan Mesias itu. Jalan Mesias adalah jalan yang tidak meniadakan yang namanya pengorbanan, yang namanya penderitaan di dalam kehidupan ini. Tentu pengorbanan dan penderitaan bukan pengorbanan dan penderitaan yang tanpa arti. Pengorbanan dan penderitaan yang tentunya semuanya demi kebaikan, demi kebenaran, demi sesuatu yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Begitulah perjalanan Sang Mesias Tuhan kita Yesus Kristus yang kalau ingat kita rayakan kemarin tentang perayaan pemuliaan salib suci. Yesus menjalankan pengertian Mesias dengan menerima perjalanan salib. Ia memilih untuk menderita, memilih untuk berkorban, memilih untuk menyerahkan diri untuk keselamatan umat manusia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memanggil kita untuk mengikuti Dia. Itu artinya apa? Itu artinya kita juga mau bersedia, mau menerima kalau kehidupan kita butuh yang namanya penderitaan dan yang namanya pengorbanan. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkatimu. Pace e bene.